Teman-teman semua pasti tahu tentang Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Dan seperti yang kita tahu bahwa Gunung Merapi ini begitu terkenal. Dan Merapi bukan cuma gunung berapi biasa, tapi juga dianggap punya kekuatan spiritual, khususnya di tanah Jawa. Banyak yang bilang Merapi itu seperti makhluk hidup, kadang tenang, kadang marah. Dan untuk soal ini, kami juga percaya bahwa Merapi adalah makhluk. Jadi teman-teman, gunung ini sudah jadi saksi sejarah ribuan tahun, tempat di mana orang-orang percaya hal-hal kuno, dan bagi banyak orang, Merapi itu tempat untuk menguji kesabaran dan pengabdian. Orang sering bilang Merapi itu nggak pernah ingkar janji, dan bagi mereka yang suka mendaki gunung, mendaki Merapi bukan cuma soal mendaki puncak. Mendaki di Gunung Merapi seperti menjalani sebuah ritual yang menguji iman, dan nggak cuma itu, kekuatan fisik dan mental juga diuji, sekaligus mencari arti hidup di tengah kekuatan alam yang luar biasa. Di sana manusia belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan kebesaran alam semesta. Di tengah keindahan, keganasan, dan misteri Merapi, hiduplah seorang kakek sederhana yang sekarang jadi bagian dari legendanya sendiri. Nama beliau Mbah Marijan. Nama ini akrab banget di telinga orang Jawa, terutama di Yogyakarta dan di sekitarnya. Juga bagi para pecinta gunung. Mbah Marijan bukanlah raja atau tentara. Mbah Marijan hanyalah petani biasa, tapi beliau punya tugas berat, yaitu menjadi juru kunci Gunung Merapi. Kisah Mbah Marijan bukan cuma soal untuk menjaga gunung atau mencari nafkah. Ini cerita tentang ketulusan hati yang luar biasa dan ikatan batin yang dalam dengan alam, leluhur, serta pada sosok sultan yang beliau hormati. Beliau mengajarkan pada kita semua bahwa kesetiaan sejati bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Dan seorang petani tua dengan tugas tradisional ini pada akhirnya bisa menjadi legenda yang menginspirasi ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh negeri. Di segmen Ngangsu Kawruh ini, mari kita bahas lebih dalam siapa sebenarnya Mbah Marijan ini. Kenapa perannya sebagai juru kunci jadi sangat penting dan sakral bagi masyarakat. Dan apa saja cerita mistis yang menyelimuti beliau, serta ikatan beliau dengan Gunung Merapi yang sama sekali nggak bisa dipisahkan. Selamat datang di Ngangsu Kawruh Kembara Sunyi bersama saya, Itang Tirta. Ngangsu Kawruh. Nama lengkap Mbah Marijan sebenarnya Raden Ngabehi Suraksohargo. Tapi bagi siapapun yang tahu Gunung Merapi, beliau lebih dikenal dengan nama Mbah Marijan. Panggilan Mbah sendiri ini sudah menunjukkan kehangatan, rasa hormat, dan juga rasa sayang dari masyarakat. Seolah beliau itu adalah kakek, sesepuh, dan juga pelindung bagi mereka. Mbah Marijan lahir tanggal 5 Februari tahun 1927 di Dukuh Kinarrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa Kinarrejo ini bukan sekedar desa biasa. Itu adalah dusun terakhir yang paling dekat dengan puncak Merapi. Lokasi yang sangat penting tapi juga rawan sekali. Jadi sejak kecil, Mbah Marijan ini tumbuh di lingkungan yang kental banget dengan tradisi Jawa, ajaran Islam, dan juga kepercayaan spiritual yang sudah kuat. Beliau setiap hari menghirup udara pegunungan, melihat aktivitas Merapi dari dekat, dan mendengarkan cerita-cerita kuno tentang gunung itu dari orang tua. Nah, dari sinilah beliau mulai cinta dan terikat kuat dengan Gunung Merapi. Beliau nggak cuma melihat Merapi sebagai gunung, tapi sebagai makhluk hidup yang punya jiwa yang harus dihormati dan dijaga. Sebelum menjadi juru kunci, Mbah Marijan itu orangnya memang sudah sangat sederhana. Beliau hidup dari bertani di lereng Merapi. Beliau ini petani biasa, jauh dari kesan tokoh besar. Tapi di balik kesederhanaannya itu, beliau punya budi pekerti luhur, beliau rendah hati dan juga taat beragama. Beliau dikenal ramah, pendiam, dan berwibawa meskipun hanya seorang petani. Perjalanan Mbah Marijan menjadi juru kunci Merapi dimulai pada tahun 1970
Waktu itu, beliau diangkat jadi wakil juru kunci di bawah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jabatan juru kunci waktu itu masih dipegang oleh ayahnya, dan juru kunci ini bukanlah jabatan biasa. Juru kunci Merapi ini adalah tugas dari abdi dalam dari Keraton Yogyakarta. Tugas ini adalah tugas turun-temurun yang menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib di Gunung Merapi. Mereka akhirnya jadi penghubung antara masyarakat dan juga penunggu Gunung Merapi. Tugasnya menyampaikan pesan dari gunung dan memimpin ritual adat. Pada tahun 1982, pada saat ayah Mbah Marijan meninggal, Mbah Marijan resmi diangkat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk meneruskan tugas juru kunci Gunung Merapi. Beliau diberi gelar kehormatan Mas Panewu Surak Sohargo. Dan sejak saat itu, hidup Mbah Marijan sepenuhnya untuk Merapi. Beliau tinggal di Kinahrejo, dusun yang cuma sekitar 4-5 km dari puncak, jarak yang sangat dekat sekali dan rawan awan panas atau guguran lalva. Tugas Mbah Marijan sebagai juru kunci ini juga nggak gampang. Beliau bertanggung jawab antara lain menjaga kearifan lokal. Beliau berusaha untuk memelihara tradisi dan kepercayaan yang berhubungan dengan Merapi. Beliau juga mengemban tugas untuk memberi isyarat, yaitu aktif mengamati aktivitas gunung dan ngasih peringatan ke masyarakat kalau ada tanda bahaya. Dan ini semua berdasarkan isyarat atau pesan dari gunung yang beliau tangkap secara spiritual. Selain itu, Mbah Marijan juga memimpin sebuah ritual. Ya, seperti melakukan upacara adat Labuhan Merapi di setiap tahunnya. Biasanya itu dilakukan di bulan Rajab. Upacara ini digelar sebagai bentuk persembahan dan juga doa keselamatan buat Merapi. Ritual ini menunjukkan harmoni antara manusia, alam, dan juga dunia spiritual. Dan tugas Mbah Marijan yang lainnya ini adalah menjadi seorang penengah. Beliau jadi jembatan komunikasi antara Sultan Yogyakarta, masyarakat, dan juga penunggu Merapi. Meskipun punya jabatan yang sakral, Mbah Marijan ini hidupnya sederhana sekali. Gajinya sebagai abdi dalam keraton itu kecil. Awalnya cuma sekitar 3.710 per bulan dan naik menjadi 5.600 rupiah waktu pangkatnya juga naik. Ini menunjukkan kalau beliau ini nggak hidup untuk harta. Bagi beliau, tugas juru kunci ini adalah sebuah pengabdian. Ini sebuah janji setia sama Sultan dan juga Merapi. Jadi bukan pekerjaan untuk mencari kekayaan. Beliau tetap bertani untuk kebutuhan sehari-hari. Mbah Marijan semakin terkenal, terutama sejak aktivitas Merapi meningkat pada tahun 2006. Di tengah kepanikan warga yang seharusnya ngungsi, Mbah Marijan kekeh. Beliau nggak mau meninggalkan Kinahrejo. Beliau bilang, beliau punya janji sama Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjaga Merapi sampai mati. Dan ada filosofi Mbah Marijan yang sederhana sekali dan mungkin juga sering kita dengar. Jadi beliau selalu bilang, kalau saya pergi, nanti siapa yang jaga Merapi? Saya bisa-bisa diketawain ayam. Nah, kalimat ini mungkin kedengaran lucu, tapi punya arti kesetiaan dan tanggung jawab yang dalam sekali. Beliau nggak mau mengkhianati tugas yang dikasih pada beliau. Keberanian dan kesetiaan inilah yang membuat Mbah Marijan akhirnya menjadi ikon. Bahkan beliau sempat jadi bintang iklan minuman energi Kuku Bima Energi tahun 2009. Tapi ya begitulah sosok Mbah Marijan. Meskipun beliau sudah muncul di TV, sudah menjadi iklan produk, beliau tetap rendah hati dan sederhana. Mbah Marijan bukan cuma juru kunci gunung. Beliau adalah simbol kearifan lokal, kesederhanaan, dan kesetiaan pada tugas. Hidupnya adalah cerminan prinsip manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba dengan Tuhannya, di mana setiap tugas adalah bentuk pengabdian. Dan berbicara tentang Gunung Merapi, dengan segala keindahan dan juga keganasannya, adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Tapi bagi masyarakat Jawa, terutama di sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah, Merapi itu bukan cuma fenomena geologi. Merapi adalah entitas spiritual, seperti keraton gaib yang dihuni penunggu dan juga leluhur gaib. Dan kepercayaan ini sudah kuat sekali, turun-temurun, dan jadi bagian penting dari kearifan lokal dalam menghadapi letusan. Dan disinilah peran juru kunci, khususnya Mbah Marijan, jadi sangat penting dan sering diselimuti dengan cerita mistis. Mbah Marijan dipercaya punya kemampuan khusus seperti semacam Linuih
atau kelebihan untuk komunikasi dengan alam gaib, atau lebih tepatnya dengan penunggu Merapi. Beliau adalah jembatan antara dunia manusia dan juga dunia spiritual gunung. Pesan-pesan dari Merapi, baik itu pertanda baik ataupun pertanda buruk, konon disampaikan lewat Mbah Marijan kepada sultan dan juga masyarakat. Ada salah satu cerita mistis yang paling terkenal soal Mbah Marijan, yaitu tentang Wedhus Gembel. Wedhus Gembel ini adalah sebutan untuk awan panas atau aliran piroklastik yang meluncur dari puncak Merapi sewaktu erupsi. Masyarakat percaya Wedhus Gembel ini bukan cuma material vulkanik, tapi perwujudan atau isyarat dari penunggu Merapi. Mbah Marijan dengan kearifannya sering ngasih peringatan atau pesan tentang arah dan kekuatan Wedhus Gembel ini, yang kadang ini melampaui prediksi ilmiah. Dan ada beberapa cerita yang membuat kepercayaan ini makin kuat. Ceritanya pada sekitar tahun 2001, pemerintah rencananya mau membuat tanggul. Tanggul ini untuk penahan lahar di lereng Merapi. Mbah Marijan menolak rencana itu, karena Mbah Marijan yakin bahwa Merapi ini akan membuat jalannya sendiri, tidak perlu ditutupi dam. Jadi kata Mbah Marijan waktu itu, tanggul ini harus segera dibongkar. Karena bagi Mbah Marijan, alam ini punya caranya sendiri untuk ngatur keseimbangan. Kalau ada pihak, siapapun itu, yang menghalangi jalur alam Merapi dengan tanggul, dianggap malah membuat gunung semakin marah, dan dia akan mencari jalannya sendiri, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar. Meskipun pada waktu itu para ahli vulkanologi punya pandangan ilmiah, Mbah Marijan tetap pada keyakinannya. Dan faktanya, pada saat erupsi tahun 2010, awan panas meluncur lewat jalur yang tidak terduga sama sekali. Jadi pada akhirnya seolah-olah lahar dari Merapi itu melangkahi beberapa tanggul yang ada di sana. Jadi seolah ini membuktikan bahwa pesan Mbah Marijan ini terbukti kebenarannya. Dan di beberapa erupsi sebelumnya, misalnya pada tahun 1994 dan juga 1998, Mbah Marijan sering ngasih petunjuk soal arah luncuran awan panas. Ya meskipun ini nggak selalu 100% akurat, tapi arah umum yang beliau sampaikan ini sering sesuai kenyataan. Ini yang pada akhirnya membuat masyarakat lebih percaya pada pesan dari Mbah Marijan daripada sirine modern. Mereka percaya Mbah Marijan itu penjaga pintu yang bisa berdialog secara gaib dengan Merapi. Filosofi Mbah Marijan tentang gak mau ngungsi karena janji dengan Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu inti dari cerita mistis tersebut. Masyarakat ini percaya janji ini bukan cuma janji manusia, tapi ini adalah ikatan spiritual yang kuat antara Sultan yang dalam hal ini sebagai pemimpin spiritual dan simbol Jawa, dan juga Merapi yang dalam hal ini sebagai entitas spiritual dan juga dengan juru kunci sebagai penghubungnya. Mbah Marijan selalu percaya kalau beliau pergi, Merapi bakal tidak akan terjaga dan mungkin akan marah lebih hebat. Ini adalah keyakinan yang melampaui logika ilmiah tentang mitigasi bencana. Meskipun banyak yang melihat Mbah Marijan dari sisi mistis, beliau sendiri itu orangnya sangat religius dan memegang teguh ajaran Islam. Bagi beliau, tugas juru kunci ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pengabdian ke alam dan juga kepada Sultan. Beliau nggak pernah mengaku punya kesaktian, atau beliau nggak pernah mengaku punya ilmu sihir. Beliau cuma merasa sebagai hamba yang dikasih tugas untuk menjaga keseimbangan. Dan sekarang ini, kalau kita berwisata ke Merapi, kita akan melihat petilasan Mbah Marijan di Kinarjo. Dan petilasan ini adalah bekas lokasi rumah beliau yang hancur karena erupsi tahun 2010. Dan pada saat ini jadi semacam museum dan juga tempat ziarah. Masyarakat percaya, meskipun fisik Mbah Marijan sudah tidak ada lagi, tapi semangat atau kekuatan Mbah Marijan ini masih ada di sekitar Merapi dan juga petilasannya. Banyak yang datang untuk mendoakan Mbah Marijan. Ada juga yang datang hanya untuk mengenang atau sekedar merasakan aura spiritual dari Mbah Marijan, sosok yang begitu menyatu dengan gunung ini. Cerita-cerita mistis ini menunjukkan hubungan yang kuat sekali antara masyarakat Jogja dengan alam dan juga dunia spiritual, serta penghormatan mereka dengan orang-orang yang dianggap punya kemampuan lebih dalam komunikasi dengan alam gaib. Bagi mereka, Mbah Marijan itu bukti nyata kalau kearifan lokal dan juga spiritualitas itu penting dalam menghadapi fenomena alam.
Dan teman-teman sekalian, setiap cerita heroik, seindah dan selegendaris apapun, pasti ada puncaknya. Dan kadang, puncak itu berakhir dengan pengorbanan yang membuat sedih. Begitu juga dengan kisah Mbah Marijan. Tapi akhir kisahnya ini menjadi duka yang dalam banget. Gak cuma bagi keluarga terdekat yang selalu sayang kepada beliau, tapi juga bagi ribuan, bahkan jutaan hati masyarakat Jawa, pecinta gunung, dan seluruh rakyat Indonesia yang melihat kesetiaan dari beliau. Kepergian Mbah Marijan menjadi sebuah pukulan yang terasa sampai ke hati. Kondisi Gunung Merapi memang sudah menunjukkan peningkatan aktivitas yang lumayan sejak tahun 2006. Tapi bulan Oktober tahun 2010, Gunung Merapi mulai batuk-batuk dengan sangat serius. Jadi sejak tanggal 25 Oktober tahun 2010, dari sejak pagi hari, status aktivitas Merapi ini sudah naik statusnya jadi awas. Artinya, bahaya letusan makin besar dan masyarakat di zona rawan harus segera ngungsi. Pemerintah, tim SAR, dan juga relawan ini sudah berkali-kali membujuk Mbah Marijan untuk segera pergi dari Kinarrejo. Nah, kita tahu bahwa dusun Kinarrejo ini lokasinya dekat sekali dengan puncak Merapi. Tapi Mbah Marijan waktu itu selalu menolak dengan alasan yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Mbah Marijan selalu bilang bahwa beliau punya janji sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk selalu menjaga Merapi sampai mati. Nah, beliau selalu bilang, saya tidak bisa meninggalkan Merapi. Ini tugas saya. Dan ini yang selalu beliau katakan. Beliau selalu bilang, kalau saya pergi, nanti Merapi nggak ada yang jaga. Saya akan diketawakan oleh ayam. Dan inilah yang selalu beliau katakan. Meskipun keluarga besarnya sudah mengungsi, Mbah Marijan tetap bertahan di rumahnya yang sederhana di Kinarrejo. Beliau tetap beraktivitas seperti biasa. Beliau tetap melaksanakan sholat, tetap berdoa, dan seolah-olah beliau ini lagi menunggu pesan terakhir dari Merapi. Beliau percaya kalau takdirnya ini sudah diatur dan beliau harus menerima apapun yang datang demi menjalankan tugasnya. Dan puncaknya terjadi di hari Selasa. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, di sekitar sore hari, Gunung Merapi menunjukkan kemarahannya yang paling dahsyat. Erupsi besar terjadi, diikuti dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dan bersamaan dengan itu, suara sirene panjang mulai berbunyi. Suara sirene ini makin membuat panik luar biasa di seluruh lereng gunung. Dari puncak, semua bisa melihat luncuran awan panas yang mulai meluncur ke bawah. Orang-orang menyebut awan panas ini dengan sebutan wedhus gembel. Di momen itu, wedhus gembel meluncur dengan kecepatan tinggi dan volume yang kencang banget dan menyapu semua yang ada di jalurnya. Awan panas ini suhunya bisa mencapai ratusan derajat Celcius, bahkan sampai 800 derajat di pusatnya. Material vulkanik, abu, dan kerikil panas nyembur ke berbagai arah. Mbah Marijan yang waktu itu posisinya lagi berada di rumahnya menolak untuk pindah. Beliau tetap berada di posisinya. Beliau akhirnya memilih untuk mendirikan sholat. Beliau sholat di musola rumahnya. Posisi musola ada di area sekitar dapur rumahnya. Dan beberapa jam kemudian, setelah erupsi ini mereda dan tim SAR berhasil masuk ke daerah yang tertutup dengan abu panas, pemandangan yang mengharukan sekaligus tragis ditemukan oleh mereka. Di dalam rumah Mbah Marijan, kondisinya sudah penuh dengan abu vulkanik panas dan rusak parah. Disitulah mereka menemukan jasad Mbah Marijan. Dan inilah yang membuat merinding. Ketika itu mereka melihat posisi Mbah Marijan meninggal dalam keadaan bersujud. Beliau menghadap ke arah kiblat. Tubuh Mbah Marijan kaku. Sebagian besar tubuhnya mengalami luka bakar parah akibat awan panas. Ternyata di sekeliling jasad Mbah Marijan ditemukan juga jasad 16 orang yang lain. Termasuk salah satunya adalah wartawan. Yang sebelumnya wartawan ini mau mewawancara atau meliput kondisi Mbah Marijan. Singkatnya, kabar meninggalnya Mbah Marijan menyebar dengan cepat. Seluruh rakyat Indonesia mendengar ini. Di media sosial, ucapan duka cita, rasa kehilangan, dan juga penghormatan membanjiri lini massa. Masyarakat merasa kehilangan tokoh yang tulus, setia, dan juga berani. Masyarakat Jawa kehilangan salah satu mutiara kearifan lokalnya. Nah, pemakaman Mbah Marijan dilakukan sehari setelah jasadnya ditemukan. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2010, jenazah Mbah Marijan dimakamkan bersama korban letusan lain di Kompleks Pemakaman Umum Dusun Sidorejo, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, gak jauh dari Kinarrejo.
Ribuan orang hadir di pemakaman itu, mengiringi kepergian sang legenda dengan air mata dan juga doa. Langit Merapi seolah ikut bersedih. Kematian Mbah Marijan adalah sebuah tragedi, tapi juga pengorbanan heroik yang mengukir nama beliau abadi dalam sejarah Gunung Merapi dan hati masyarakat Indonesia. Beliau meninggal pada saat menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa pada tugas yang beliau emban. Bagi banyak orang, posisi jasad Mbah Marijan yang ditemukan dalam posisi bersujud dan menghadap ke kiblat, bagi mereka ini adalah simbol dari ketaatan total pada Tuhan dan pasrah sepenuhnya pada takdir. Beliau nggak lari, beliau nggak takut, Mbah Marijan nggak pernah mengkhianati janjinya. Dan setelah kepergian Mbah Marijan, peran juru kunci Merapi dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Mbah Asi. Nama aslinya Mas Kliwon Suraksohargo, yang diangkat Keraton Yogyakarta pada tanggal 4 April tahun 2011. Meskipun Mbah Asi ini nggak tinggal di Kinarjo lagi, tapi semangat Mbah Marijan akan selalu abadi di sana dan akan menginspirasi generasi-generasi selanjutnya tentang arti kesetiaan, kearifan, dan juga pengorbanan. Mbah Marijan, seorang pria sederhana dari dusun Kinarjo, kisah hidupnya sangat luar biasa sekali. Beliau memilih untuk tetap di lereng gunung yang aktif meskipun nyawa jadi taruhannya. Mbah Marijan adalah bukti nyata bahwa di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan juga materialistis, masih ada manusia yang begitu menyatu sama alam, yang mendedikasikan hidupnya untuk tujuan yang luhur tanpa mengharap imbalan sedikit pun. Keberadaan Mbah Marijan di Merapi bukan cuma fenomena yang unik, tapi juga perwujudan dari nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, ketaatan, kegigihan, dan juga rasa cinta yang dalam dengan tanah, leluhur, dan juga tradisi. Beliau itu seperti filosof yang hidup tanpa pernah mengucapkan kata-kata filosofis yang rumit, tapi lewat tindakan nyata dan teladan yang tidak bisa dibantah sama sekali. Pengalaman-pengalaman yang dibagikan masyarakat dan juga para pendaki tentang sosok Mbah Marijan ini seperti kumpulan cerita yang gak akan pernah pudar. Mulai dari pesan-pesan spiritualnya tentang Merapi, ketegasan beliau yang menolak untuk dievakuasi, sampai dengan senyum khasnya yang selalu menghangatkan. Semuanya itu adalah bagian dari warisan tak ternilai yang beliau tinggalkan. Kepergian Mbah Marijan pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 memang meninggalkan duka yang tidak terhingga. Tanggal itu akan selalu dikenang sebagai hari meninggalnya sang legenda di tengah kemarahan Merapi. Tapi warisan Mbah Marijan akan terus hidup, dan lewat kisah Mbah Marijan kita belajar tentang arti sejati dari pengabdian, ketahanan, dan juga pentingnya kehadiran yang tulus dan juga berani. Beliau menunjukkan kalau dengan hati yang tulus dan semangat yang kuat, seseorang bisa membuat dampak yang luar biasa. Kisah Mbah Marijan akan terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beliau akan jadi bagian penting dari setiap cerita tentang Gunung Merapi. Selamat jalan Mbah Marijan, damai abadi dalam pelukan alam yang selalu kau cintai. Al-Fatihah untukmu Mbah Marijan.